Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh setan. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 1 September tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat berjumpa kembali dengan anggota Jumat Berkah Masjid An-Nur Taman Permata Indah sepanjang Sidoarjo yang dimotori oleh Bapak Profesor Piono. Kami mewakili Jumat Berkah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Thohir TPI, yang kedua Bapak Dr. Hamdan dari Rumah Sakit Siti Khotijah, yang ketiga Bapak Ustadz Ali TPI, yang keempat Bapak Nausa. Pada hari ini tanggal 1 September 2023, beliau berempat telah memberikan suatu hidangan, suatu makanan yang sangat istimewa yang diperuntukkan untuk bagi jamaah yang melaksanakan sholat Jumat di Masjid An-Nur. Mudah-mudahan segala amal dan sedekahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga amal dan sedekahnya diterima oleh Allah dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Video pembelajaran. Anda oleh masyarakat itu dibilang dokter, tapi kalau dari lihat gelar Anda, sebenarnya di sini ada profesor, dokter, PhD, SPFK. Itu gelar apa aja sebenarnya? Biasa saja itu kan. Gelar yang biasa-biasa aja. Saya satu pun tak. Anda borong banyak sekali nih. Kebetulan. Oh, kebetulan. Jadi kalau PhD-nya di bidang apa? PhD-nya bidang farmakologi klinik, itu diperoleh di Flinders Medical Center Australia. Dari Australia. Kalau SPFK ini? SPFK itu spesialis Spesialis farmakologi klinik. Itu dikeluarkan oleh PBID, pengurus besar ID. Baik, lumayan banyak ini ya gelarnya ya. Alhamdulillah. Anak berapa? Saya ini anak pertama dari 6 bersaudara. 6 bersaudara. Orang tua Anda pekerjaannya apa? Dulu tukang jahit. Sampai akhir hayat tukang jahit. Oh, dulu tukang jahit sampai akhir hayat tukang jahit. Almarhum. Almarhum.
kedua orang tua tukang jahit. Iya. Kalau pendidikan orang tua apa? Alhamdulillah tak tamat SD. Tidak tamat SD. Iya. Sementara Anda punya segudang gelar. Kalau Anda sendiri punya anak, Alhamdulillah ada anak 3. pendidikan anak apa? 1 sarjana hukum, 2 dokter. Apa sewaktu kecil Anda memang sudah bercita-cita jadi dokter? Oh tidak. Waktu tamat SD dibuat acara perpisahan oleh Ki Sugondo Kartoprojo. Saya itu sekolah di Taman Siswa. Dia bertanya sama saya, Aznan, kau nanti udah besar mau jadi apa? Saya katakan, saya ingin jadi orang yang berguna untuk orang banyak, tapi berbeda dari orang lain. Tunggu, anak umur berapa? Umur 12 tahun. 12 tahun. Ingin berguna bagi masyarakat banyak, tapi yang berbeda Nah, dari orang lain. dari orang lain. Jadi katanya Apa yang ada bukan di- dokter, bukan. Insinyur, bukan. Pokoknya berguna untuk orang lain. Kemudian bagaimana sampai muncul keinginan untuk sekolah dokter? Itu waktu SMP, saya lagi belajar sampai larut malam, belajar aljabar, datang Jalan Abang, kemudian dia tegur, An, nanti udah besar mau jadi apa kau? Saya katakan, saya ingin jadi sarjana nuklir. Ya, ngapain bunuhin orang katanya? Carilah bidang yang banyak menolong orang banyak katanya. Saya katakan kalau gitu, saya buatlah rankingnya. Yang pertama dokter. Andai kata tidak bisa dokter, jadi guru. Kalau nggak bisa jadi guru, saya jadi perawat. Alhamdulillah, 3-tiganya sekarang saya dapat. Tunggu, masih banyak pertanyaan. Bagaimana sampai anak tukang jahit bisa kuliah kedokteran? Dari mana uangnya? Saya masuk kuliah kedokteran itu berbohong dengan orang tua. Karena orang tua dari awal, dia tahu kita mau kedokteran, tapi dia tidak mengizinkan. Maka waktu itu karena saya SMA-nya bagian PAL, bisa masuk kemana-mana, saya cuma minta uang 500 rupiah mendaftar ke satu fakultas. Saya masuk ke kedokteran. Orang tua tidak tahu. Cuma setelah lulus, baru orang tua sedikit emosi. Kenapa bisa masuk kedokteran? Kan udah dibilang jangan. Takut ini ya, Aha. karena Jadi biayanya mahal. Saya katakan, Pak, sekali inilah aku minta duit. Waktu itu uang kuliah sama uang pelunco 33.000. 32.000 untuk uang kuliah setahun, 1.000 untuk, kalau sekarang istilahnya PEMA, berikut jaket-jaketnya. Hanya sekali itu saya minta uang sama orang tua. Tapi kan habis itu biaya-biaya lain akan ada. Dari mana? Saya ngasih privat les. Ngasih les di banyak anak-anak SMA. Oh, Anda cari uang sendiri nih? Cari uang sendiri. Saya dengar ada jualan fotokopi juga. Oh, itu waktu mahasiswa, saya selalu membuat kumpulan soal-soal, dan itu dijual di kalangan mahasiswa. Alhamdulillah, ada juga uangnya. Oh, dari situ Anda membiayai kuliah Anda sendiri. Orang tua nggak bantu-bantu lagi? Tidak. Anda sekarang ini dikenal sebagai dokter aneh di Medan. Anehnya di mana? Pertama dari penampilan. Gara-gara penampilan ini saya kena cekal. Oh, kenapa begitu? Saya dituduh Islam ekstremis sebelum pergi ke Australia. Terus apa yang terjadi? Ya 3 tahun saya menunggu untuk bisa direhabilitasi. Gara-gara penampilan seperti ini? Iya. Karena walaupun Anda profesor, dokter, PhD, SP, FK gitu, Itu kan belakangan. belakangan. Nah, masyarakat di sana manggil Anda apa dengan semua gelar ini? Mereka nggak lihat itu profesor, mereka panggil Buya. Oh, jadi Anda lebih dikenal sebagai Buya? Iya. Ayah. Baik, kalau gitu kita lanjutkan, Buya. Anda tadi disebut aneh, bukan karena penampilan sebenarnya, lebih karena apa yang Anda lakukan dalam praktek kedokteran tidak biasa. Bukan dalam tindakan, tetapi dalam pembayaran.
Pertama yang dianggap aneh, Anda tidak mencantumkan atau tidak memakai papan nama katanya. Padahal hampir semua dokter, bahkan belum praktek, pelang namanya duluan. Anda sudah praktek sampai hari ini, tidak ada pelang juga. Betul. Kenapa begitu? Karena setelah pulang dari Australia, saya sebenarnya tidak berniat untuk praktek. Tapi ketemu dengan pasien yang lama, mereka mengatakan, dokter kita sudah pulang, dokter kita sudah pulang. Jadi satu-satu mereka muncul, mereka cegat di tengah jalan apa segala macam. Ya mau tidak mau, saya harus melayani mereka. Terus? Ya sampai sekarang demikian. Tapi kalau sekarang pasien Anda per hari berapa orang? Minimal 30, tapi bisa sampai 153. Ini nggak ada papan nama bukan berarti ini praktek liar ini ya? Oh tidak. Iya. SIP. Saya curiga aja ini. Kemudian Anda dianggap aneh karena cara pembayarannya. Ya. Pertama Anda nggak menentukan tarif ya? Tidak boleh. Tidak boleh? Iya. Yang tidak membolehkan siapa? Pelajaran yang sampai kepada saya, ada 3 profesi yang tidak boleh meminta duit kepada rekanannya. Pertama adalah apabila seorang murid ingin berguru sama kita. Jadi profesi dosen, guru itu sebenarnya tidak boleh membuat tarif. Kedua adalah apabila datang orang ingin minta nasihat. Kami ada masalah begini-begini sebagai pengacara, tidak boleh membuat tarif. Dan yang ketiga adalah apabila datang seseorang ingin berobat kepada kita, tak boleh bikin tarif. Tapi kalau dia kasih, kita terima. Ini pengetahuan baru bagi saya. Udah lama itu, Pak. Siapa saja yang membantu Anda di tempat praktek itu sekarang? Yang membantu istri saya. Kalau yang ikut berpartisipasi, banyak calon dokter yang belajar di praktek. Ikut membantu Anda ya? Ya. Berikutnya, ini berkaitan dengan keanehan dan pembayaran tadi. Walaupun Anda mengatakan bahwa ada 3 profesi tadi, guru, pengacara, dan dokter, yang tidak boleh sebenarnya menetapkan tarif. Ya. Menarik, karena hampir semua profesi itu yang kita kenal menetapkan tarif. Ya. Kemudian yang membuat Anda aneh tadi, sistem pembayaran dengan amplop. Saya dengar bahkan ada yang ngasih amplop dan kosong. Betul. Ini gara-gara Anda sendiri nih ya. Anda cari-cari perkara sih. Bagaimana ceritanya? Kita rehat sejenak. Ikuti terus Ki Candy. Gini loh, orang udah punya rumah 1, pengen punya 2, punya 3, punya 4, karena itu dia kerja dan menetapkan tarif. Anda belum punya rumah, tapi Anda tidak mau menetapkan tarif. Kebahagiaannya di mana ya? Bu Yasna, saya dengar pasien Anda itu dari kalangan bawah sampai atas, bahkan orang-orang dari luar Sumatera itu datang berobat pada Anda. Yang saya sebut aneh tadi berkaitan dengan pembayaran ya. Anda mengatakan tidak menentukan tarif. Pasien boleh membayar suka-suka. Soal bayar suka-suka itu pengertiannya apa ya? Ya, seikhlas hati dia. Jadi kalau saya datang berobat, kemudian hanya punya 5.000 saya kasih, Anda terima? Dengan senang hati. Karena saya tak tahu Bapak bayar 5.000 kah, bayar 1 juta, saya tidak tahu. Kenapa Anda nggak tahu? Saya tidak pernah buka amplopnya. Oh, jadi semua pembayaran seperti digambar itu diberikan melalui amplop. Iya. Terus kemudian dengan cara seperti itu apakah Anda nggak merasa dirugikan? Di mana ruginya? Nyatanya kan tetap kaya kan? Saya dengar bahkan kalau ada orang yang bertanya, "Dok, saya harus bayar berapa?" Anda malah marah-marah. Anda semprot. Ya, karena dia menghina saya. Loh, kan jasa Anda sudah Anda berikan dan saya menanyakan berapa saya harus membayar jasa itu. Kalau saya sudah bisa menghargai berapa rupiah saya, orang lain akan bisa beli saya. Saya tidak seperti itu. Tapi bagaimana reaksi
istri, anak-anak dengan kelakuan bapaknya atau suaminya yang seperti ini? Alhamdulillah berterima. Mereka menerima. Iya, kalau nggak terima pecat aja. Siapa suruh jadi bini saya? Saya dengar ada juga orang yang ngasih amplop dan amplopnya ternyata kosong. Nah, bagaimana reaksi Anda kalau lihat amplop-amplop kosong itu? Alhamdulillah saya nggak tahu siapa yang ngasih kosong. Jadi nggak bisa marah pada orang itu ya? Nggak. Karena saya akan perlakukan sama. Baik dia pejabat tinggi apa segala macam, kalau pantas dimarahin, saya marahin. Padahal Anda kan harus membiayai keluarga. Dari mana uang? Lebih dari cukup. Karena uang itu begitu dapat langsung dibagi. Ada pos-posnya. Untuk zakat berapa, untuk orang tua berapa, untuk tabungan rumah berapa. Karena sampai sekarang kan nggak punya rumah. Anda nggak punya rumah? Ya, numpang sama mertua. Nah, itu akibatnya. Ya. Nah, ini yang saya maksud kan. Orang harus gini loh, orang udah punya rumah satu, pengen punya dua, punya tiga, punya empat, karena itu dia kerja dan menetapkan tarif. Anda belum punya rumah, tapi Anda tidak mau menetapkan tarif. Kebahagiaannya di mana ya? Kebahagiaannya, uang yang diperoleh itu kan dinikmati dalam bentuk yang lain, ya kan? Salah satu, alhamdulillah kami semua sudah haji. Cucu saya pun sudah umur setahun sudah bawa umrah. Tiap tahun keluar negeri. Kurang apa lagi? Buya, mungkin falsafah hidup Anda ini asing bagi anak-anak muda sekarang yang merasa bahwa materi adalah ukuran sukses. Mungkin ada nasihat buat anak-anak muda. Nasihatnya gampang. Apa yang dicari dalam hidup ini? Dulu ada film, apa yang kau cari Pak Lupi? Apa konteksnya dengan pernyataan atau nasihat Anda ini? Ya karena macam kata Bapak tadi, sudah punya satu rumah, ingin rumah yang lain. Sementara badannya cuma satu. Apa bisa didiaminya ke sekian banyak rumah? Berapa banyak orang yang kaya, ternyata dia tidak berjalan sama istrinya. Istrinya jalan sama supirnya. Ya kan? Dia kaya, tak pernah tinggal tidur di tempat tidur matras yang dia milikin. Dia teler di ruang tamu. Jadi, apa yang dia cari dengan harta tadi? Yang penting cari kekayaan yang berkat. Berkat itu yang menikmati kita dan orang lain. Jadi kalau sudah sama-sama mengalami, merasakan, alhamdulillah kita sudah kaya. Hidup tidak berutang, itu nomor satu. Baik. Terima kasih Buya Asnan. Hari ini bisa berbagi cerita dengan kami, berbagi filosofi hidup dengan kami semua, terutama untuk anak-anak muda dan terutama dokter-dokter atau calon-calon dokter ya. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini memberikan teladan bagi mereka. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini.
diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya, mengingat di kau sepenuhnya. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Video pembelajaran. Kolesterol itu bukan dari makanan. Sekali lagi saya tekankan untuk bapak-bapak, jangan takut dengan makanan, karena makanan hanya 20%. Asal hatinya ditata. Penyakit diabetes, darah tinggi, semua itu sumbernya dari hati. Kalau hatinya tidak ditata, tidak bisa. Kadang-kadang saya luak suami istri datang ke manten gitu, loh suaminya pengen ketemu reuni, pengen ngicipi gule, baru ngambil sak sendok ditamplek, ojo iku ya.
pindah kekil tamplek maneh ojo iku arep diuncalno sak karepmu Bu wis mbuh dhisik melarat gak iso tuku saiki gratis gak oleh mangan iki apa maksudnya ternyata suaminya kena diabetes kolesterol darah tinggi itu bukan karena sate dan kekil karena jengkel sama istrinya ya jadi jangan sekali-sekali melarang orang karena 20% bahagiakan kalau panjenengan pengen bahagia ndak sakit-sakitan sweetness bahagiakan orang lain kau akan bahagia. Video pembelajaran. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, dan tidak ada kesuksesan tanpa dorongan doa dari kedua orang tua kita. Hati-hati memperlakukan kedua orang tua. Saya tahu di sini ada master hukum, saya tahu di sini ada master manajemen, saya tahu banyak prodi yang ada di sini dan memiliki tata kelola yang sangat baik, maka itu salah satunya didukung oleh perilaku Anda setelah lulus. Pada saat Anda berinteraksi dengan kedua orang tua, jangan menggunakan pasal hukum. Pada saat ibu mengatakan, saya mau ketemu, kamu pulang, maka Anda akan mengatakan, mah tidak boleh memaksa, karena ada pasal hukumnya. Nggak ada itu, tidak berlaku untuk kedua orang tua. Pada saat Anda diminta membantu kedua orang tua, Anda jangan menggunakan manajemen yang efektif. Tidak ada manajemen dalam hubungan dengan orang tua, kecuali penghargaan, penghormatan, dan tempatkan dia sebagai di tempat yang paling sempurna sebagai kedua orang tua kita. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling. Keywordnya ternyata 3 bahagia itu. Yang pertama adalah pengetahuan,
dan kesadaran. Yang kedua adalah penerimaan. Dan yang ketiga, kondisi jiwa. Ini nanti jadi kunci dari apa yang kita sebut sebagai kebahagiaan. Tentang memaafkan. Jika ada orang yang menyakitimu, belajarlah untuk memaafkan. Karena hanya dengan memaafkan, engkau akan mendapatkan kebaikan dari sakit hati yang dirasakan. Memaafkan itu menenangkan. Memaafkan itu menyembuhkan. Memaafkan memang tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Jangan kotori hatimu dengan membenci dan mendendam. Jika ada yang menyakitimu, maafkanlah. Jika engkau bisa memaafkan, maka engkau akan mendapatkan balasan kebaikan. Jika engkau bisa memaafkan, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan. Sholat kok korupsi berarti tidak sholat. Sholat kok masih mudah maki-maki berarti belum sholat. Sholat kok masih gampang menyakiti orang berarti belum sholat. Kalau istilahnya saya Siti Jenar itu palson kabeh, palsu semua. Kalau disuluk linglungnya Sunan Kalijogo itu kosong saja. Seolah-olah isi tapi hakikatnya kosong. Kayak wadah tidak ada isinya. Nah ini cara berpikir Jawa seperti ini khas. Jadi orang Jawa ya lebih ke batin. Makanya kebatinan Jawa terkenal kan, kejawen itu pasti arahnya ke kebatinan. Yang lebih inti. Maka banyak ritual-ritual simbolik yang arahnya baca isinya, jangan hanya wadahnya. Kalau cara berpikirnya hanya lihat wadahnya, berarti orientalis yang baca Islam itu benar. Gitu loh. Kita kan ngeritik orientalis kok enggak ngerti isinya Islam. Uangnya aja medit-medit nemen, aja pelit-pelit nemen. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, loh, aku ya omonganku senajan kasar ini enek dalile loh. Al jahilus sahiyu ahabbu ilallah min abidin bakhilin. Wong bodho pekok ora ngerti apa-apa tapi loman iki luweh ditresnani Gusti Allah daripada sregep ibadah bendina sujud jamaah ya trep tapi pelite kliwat mledinge kliwat gegem entut ora mampu. Wonge teko People pleaser itu orang yang fokus hidupnya bagaimana caranya menyenangkan orang lain. Sampai kemudian lupa bahwa dia sendiri juga berhak untuk bahagia. Ini namanya people pleaser. Dan ini fenomena yang banyak kita jumpai hari ini. Kelompok people pleaser ini, apalagi hari ini kan kita hidup di medsos. Yang logikanya adalah logika viral atau tidak viral. Logika medsos itu kan semakin banyak orang melike, memfollow, mensukai kita, itu semakin kita merasa senang. Akhirnya fokus kita hanya gimana caranya orang senang pada kita. Nah, nanti dalam banyak momen kita kadang-kadang tak sadar kita jadi orang yang berkarakter people pleaserin. Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah ke masjid dulu sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Meskipun hanya kesulitan kecil saja dalam hidup, tapi kalau kita merasa, wah hidupku ini malang sekali, hidupku ini menyedihkan sekali, salahku apa kok Allah mengujiku seperti ini, ya jadilah kita orang yang tidak bahagia. Sebaliknya, orang yang ujiannya sangat berat, tapi menganggap, aku masih bahagia. Masih banyak orang yang lebih malang dari aku, lebih sedih nasibnya dari aku. Aku masih tetap harus bersyukur pada Allah. Dia orang yang bahagia. Jadi bahagia atau tidak itu tergantung anggapan kita, pikiran kita tentang diri kita. Tidak tergantung pada hal-hal di luar diri kita. Bahagia itu yang pertama ilmu, pengetahuan. Kemudian yang kedua berhubungan dengan kondisi jiwa dan orientasi jiwa. Dan yang ketiga berhubungan dengan penerimaan. Berarti memang bahagia itu jangan dicari kemana-mana. Semuanya ada ternyata dalam diri kita. Ilmu itu ya ada di kepala, di akal kita. Kemudian kondisi jiwa itu hubungannya dengan hati kita. Penerimaan itu terhadap hidup kita. Tidak ada yang kemana-mana. Jadi ini 3 keyword kalau kita ingin menemukan. Jadi bukan mencari, menemukan dan mengambil kebahagiaan yang sudah tersedia di hadapan kita. Ciri-ciri orang berilmu. Jika dia melihat, dia mengambil pelajaran. Jika dia diam, berarti dia berpikir. Jika dia bicara, berarti dia berzikir. Jika tidak diberi, dia bersabar. Jika diberi, dia bersyukur. Jika tertimpa musibah, dia mengucap innalillah. Jika dikatai bodoh, dia tidak marah. Jika mengetahui, dia rendah hati. Jika mengajar, dia berlaku lembut. Dan jika diminta, dia memberi. Inilah ciri ulama. Kalian kalau milih-milih ustadz, milih ulama hari ini, coba cek ciri-cirinya. Dia orang berilmu yang sejati apa tidak? Cirinya itu. Allah tidak berjanji kalau kamu bersabar pasti urusanmu akan kelar. Belum sampai sana, tapi Allah berjanji kalau kamu sabar, aku Allah yang akan membersamai episode perjalananmu. Allahu Akbar. Adakah peneman yang lebih baik daripada Allah? Gak ada. Sebaik-baik peneman hanya Allah. Teman-teman, jangan iri dengan rezeki orang lain, karena kita tidak pernah tahu apa yang telah diambil darinya. Dan jangan gelisah dengan kehidupan kita saat ini, karena kita tidak pernah tahu apa yang sedang Allah siapkan untuk kita di waktu yang akan datang. Betul? Be positif, ya. Belajarlah husnuzon dengan kehidupan ini. Jangan membenci keadaan, jangan pernah menghina keadaan, karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Karena daun pun tidak pernah marah kepada angin yang membuat dia terjatuh dari pohonnya. Cintailah hidup kita. Terlalu sayang hidup kita jika dihabiskan dengan air mata dan tangisan kesedihan. Syukuri apa yang ada, jangan gelisah dengan apa yang tidak ada. Terima apa yang diberi,
dan jangan pernah komplain dengan sesuatu yang belum ditakdirkan untukmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian pergi menuju sholat Jumat dan sholat semampunya, artinya dia datang, dia sholat, yang dicatatkan baginya tahiyat masjid, lalu dia diam hingga imam selesai berkhutbah, diam, tidak bicara apapun, kemudian dia sholat bersamanya, maka dosa-dosanya diampuni baginya antara Jumat itu dengan Jumat yang lain. Bisa saja Jumat yang lain di sini yang dimaksud adalah Jumat yang akan datang. Seminggu dapat bonus pengampunan dosa plus ditambah lagi 3 hari. Berarti 10 hari pembersihan dosa. Dosa yang belum kita lakukan loh ya, sudah dimaafkan oleh Allah. Tujuan yang menyesuaikan dengan situasi peradaban sekeliling kita. Jadi berarti dibutuhkan 2 keahlian. Memahami situasi dan memahami diri. Memahami situasi tadi untuk mengalir. Biar kita tahu ini zamannya memang zaman seperti ini. Nah, ora keli tadi berarti kita memahami diri. Aku punya prinsip, aku punya target, aku punya idealisme, aku punya ini untuk biar kita tidak sekedar ikut saja. Jadi kalau prinsipnya hanya mengalir saja, ikut saja. Ya kalau pas alirannya beres membawa kita ke yang baik-baik. Kalau alirannya negatif kita terbawa ke yang negatif. Video dakwah. Siapakah itu orang yang sakratul maut 6 bulan tak mati-mati? Namanya Mustafa Kemal Atatürk. Siapa dia? Kuburnya di Ankara, Turki. Ketika ditanam di dalam tanah, melompat jenazahnya naik ke atas tanah. Ditanam ke dalam tanah, tak diterima tanah. Akhirnya disemen di atas tanah. Dipoto makamnya, dikirimkan ke nomor WhatsApp saya tengok, memang betul Ustadz, kuburnya di atas tanah gara-gara tak diterima tanah. Gara-gara apa? Karena punya kekuasaan, tapi justru dipakai untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tarekat dibubarkannya, masjid dirubahnya jadi museum, azan tidak boleh pakai bahasa Arab. La haula wala quwata illa billah. Mana dia sekarang? Mati. Fir'aun mampus. Ustaz, janganlah kasar-kasar. Yang sia-sia, yang maksiat, yang dosa, habis mati ditelan masa. Tapi yang bermanfaat kekal abadi sampai hari ini. Video dakwah. Apa kata Nabi SAW? Man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Hidup penuh dengan ketakutan. Takut turun dari jabatannya, takut hartanya berkurang, takut popularitasnya hilang. Terus sakit jiwanya. WHO menyebutkan bahwa 1 miliar manusia sakit jiwa. Padahal sarana hiburan begitu banyak. Apa penyebabnya? Berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jalla. Allah jadikan ketakutan itu di antara kedua matanya. Takut miskin, takut sakit, takut apa yang dia miliki hilang. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'mal